Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai salah satu aplikasi dari nanopartikel terutama sebagai adsorben, teman-teman ya. Ini adalah overview atau sasaran belajar kita kali ini atau diskusi kita kali ini ya. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada beberapa aplikasi dari nanoadsorben ya atau disebutnya nanosorben. Yang pertama itu berbasis clay, teman-teman ya. Seperti nanti ada kaolin ya, bentonit dan lain-lain. Kemudian ada nanosorben yang berbasis silika ya. Terutama nanti kita bahas yang menggunakan zeolit, teman-teman ya. Kemudian ada nanosorben magnetis, itu biasanya dia menggunakan bahan magnet yaitu adalah Fe3O4 ya. Kemudian yang terakhir adalah nanosorben yang berbasis karbon ya, teman-teman. Seperti ini contohnya adalah ada grafen dan juga karbon nanotube ya, CNT, teman-teman ya. Nah, jadi kita masuk dulu ke pendahuluan. Jadi banyak material nano yang dimanfaatkan sebagai adsorben. Nah, kenapa dia bisa dimanfaatkan sebagai adsorben? Yang pertama karena dia bisa mengadsorpsi ya. Jadi di sini kata kuncinya dari adsorben adalah mengadsorpsi. Mengadsorpsi apa? Mengadsorpsi biasanya adalah yang paling sering adalah logam berat atau heavy metals, teman-teman. Ya. Yang terdapat di berbagai limbah gitu. Nah, ini adalah beberapa sifat dari atau beberapa penyusun dari nanosorben ya. Yang pertama adalah nanosorben magnetis, tadi sudah dibahas. Kemudian ada nanosorben berbasis silika dan nanosorben berbasis karbon ya. Nah, ini artinya lah kalau misalnya silika itu ada contohnya ada zeolit ya. Ini adalah nanosorben yang berbasis silika. Kemudian untuk nanosorben yang berbasis karbon ini contohnya adalah karbon nanotube ya. Karbon. Ini juga berbasis karbon, contohnya adalah grafen. Ini silika tadi ya. Tapi ini mungkin yang jenis yang amorf, teman-teman ya. Silika amorf ya. Dan kemudian ada nanosorben yang magnetis ya. Contohnya adalah Fe3O4 nanti. Nah, dalam menggunakan adsorben atau dalam hal ini berarti nanosorben itu kita perlu memperhatikan interaksi antara adsorbat dan juga medium apa namanya? Medium transabsorpsinya gitu. Di sini contohnya mediumnya adalah water atau limbah sebenarnya, teman-teman. Limbah ya. Limbah cair terutama. Dan adsorbat adalah zat yang mau kita absorpsi gitu. Zat yang diabsorpsi ya. Diabsorpsi oleh apa? Oleh adsorben ya, teman-teman. Adsorben adalah material yang kita gunakan untuk mengabsorpsi. Material yang digunakan untuk mengabsorpsi. Nah, jadi dalam menggunakan adsorben untuk mengambil adsorbat dari suatu medium atau di sini berarti dari suatu limbah, itu kita memperhatikan suatu afinitasnya ya. Afinitas itu adalah interaksi antara adsorben dengan adsorbat maupun interaksi antara adsorben dengan medium pendispersinya gitu. Dalam hal ini berarti limbahnya. Nah, supaya dia lebih spesifik, maka biasa ditambahkan suatu fungsional group ya, teman-teman. Alah, fungsional group. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya ada grup amina misalnya, atau grup karboksilat ya, atau grup tiol ya, teman-teman, macam-macam ya. Supaya nanti adsorbatnya itu afinitasnya lebih spesifik ke adsorbennya. Tapi water tetap ada di situ gitu. Jadi supaya kalau misalnya adsorben itu secara apa namanya umum itu dia bisa mengabsorpsi semuanya nih baik adsorbat maupun adsorben karena ada afinitas, makin kuat afinitasnya makin kuat absorpsinya. Tapi supaya lebih spesifik lagi, biasanya nanti si adsorbennya ditambahkan gugus fungsi ya atau fungsional group di situ. Contohnya tadi seperti tadi ya ada amina, ada karboksilat, ada juga tiol gitu, macam-macam. Supaya nanti interaksi atau afinitas antara adsorbat dengan adsorben itu terjadi lebih spesifik, teman-teman. Atau hanya itu aja interaksinya gitu ya. Secara garis besar seperti itu, teman-teman ya. Nah, yang pertama mau kita bahas adalah nanosorben yang berbasis clay, teman-teman.
Nah, untuk material nanosorben yang berbasis clay ini, dia lebih sangat mudah untuk dimodifikasi ya. Ini adalah contoh dari nanosorben yang berbasis clay. Contohnya adalah kaolin, ya, ilit, ya, kemudian ada klorit, vermiculat, dan juga smectite. Nah, bedanya antara kaolin, ilit, klorit, vermiculat, dan smectite adalah kemampuan expandingnya, teman-teman ya. Atau dia bisa ibaratnya expanding itu meluas lah ya. Untuk kaolin, ilit, dan juga klorit, dia sifatnya adalah lebih rigid atau non-expanding, teman-teman ya. Nah, untuk yang vermiculat dan smectite itu lebih dapat memperlebar atau expandingnya itu lebih kuat ya. Atau lebih besar gitu. Makanya disebut juga dia non-rigid gitu ya. Walaupun sebenarnya hampir sebagian besar clay itu biasanya adalah yang expandingnya bisa berexpanding gitu. Nah, karena clay itu dia sifatnya adalah berlayer ya, teman-teman. Dia sifatnya adalah layer di sini. Jadi tiap bagian claynya nanti ada celah-celah kosong di situ ya. Baik yang expanding maupun yang non expanding. Terutama untuk yang non expanding dia bisa lebih luas dia layernya gitu atau bagian kosongnya seperti itu. Nah, makanya di sini kalian bisa tentukan juga jenis material apa atau jenis adsorbent apa yang mau diambil berdasarkan jenis-jenis clay-nya di situ ya. Nah, selanjutnya adalah nanosorben yang berbasis silika. Di sini untuk nanosorben berbasis silika dia sudah dilakukan penambahan gugus fungsional. Di situ adalah gugus fungsional adalah amino dan juga tiol ya. Nanti dia dapat dengan mudah untuk mengambil logam berat seperti tembaga, Cu ya, teman-teman. Tembaga. Kemudian Pb, timbal ya. Dan juga Cd, kadmium, teman-teman. Jadi adanya penambahan gugus fungsi amino dan juga tiol, dia dengan mudah bisa mengambil logam berat Cu, Pb dan juga Cd. Nah, di sini dalam nanosorben berbasis silika ya, tapi bukan nanosorbennya sih, nanosorben pada umumnya itu terjadi namanya proses sorpsi dan juga desorpsi, teman-teman ya. Nah, untuk sorpsi itu adalah pengambilan adsorbat menjadi pengambilan adsorbat yang akhirnya menempel atau terabsorpsi pada absorben, teman-teman. Itu disebutnya adalah sorpsi ya. Proses teradsorpsi ya. Jadi dia nanti si adsorbatnya menempel pada adsorben. Itu adalah proses sorpsi ya. Kemudian kalau proses desorpsi adalah lepasnya si adsorbat dari adsorben ya, sehingga dia bisa digunakan lagi nih si adsorbennya gitu. Makanya nanti pada penelitian-penelitian menggunakan adsorben juga dilakukan proses efisiensi berapa kali dia bisa mengabsorpsi suatu adsorbat, teman-teman, seperti itu ya. Nah, tadi selain ada nanosorben berbasis silika pada umumnya, kemudian ada nanosorben yang berbasis silika, contohnya adalah zeolit di situ. Nah, di sini zeolit yang telah termodifikasi dengan fungsional grup nih, contohnya adalah zeolit yang kosongan ya, atau zeolit botak lah ibaratnya. Nanti dia difungsionalisasi dengan berbagai fungsional grup di situ. Nah, nanti fungsinya si fungsional grup ini supaya nanti yang logam berat yang terabsorpsi itu lebih spesifik ya, sehingga tidak mengganggu medium pendispersinya atau dalam hal ini berarti limbahnya, teman-teman ya. Gitu. Nah, di sini zeolit yang telah termodifikasi dengan fungsional group itu digunakan untuk mengambil logam berat Pb, Ni, Co dan juga Cr ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah nanopartikel magnetis. Nah, biasanya untuk nanopartikel magnetis itu selain ada penambahan fungsionalisasi grup, itu juga ditambahkan atau jenis nanopartikelnya adalah Fe3O4 karena dia mempunyai sifat ferromagnetik, teman-teman ya, atau sangat kuat dalam berinteraksi dengan magnet gitu. Dan dengan adanya penambahan gugus fungsi ini, dia sudah dilakukan aplikasi untuk mengambil tembaga ya, Cu, timbal Pb, mangan dan juga seng Zn. Untuk selanjutnya nanti ketika dia sudah diambil, nanti dia bisa dipisahkan dengan menggunakan magnet ya. Karena si Fe3O4 ini kan sifatnya magnet ya, teman-teman ya. Sehingga nanti tinggal ditarik aja tuh si Fe3O4-nya sudah mengabsorpsi masing-masing logam berat tadi gitu. Jadi ini secara garis besar seperti ini prosesnya. Jadi magnet
thick nanopartikel atau nanopartikel magnetis, yaitu adalah Fe34 contohnya ya. Fe34 itu nanti difungsionalisasi dengan menggunakan gugus fungsi yang spesifik ya terhadap logam berat tertentu. Kemudian ketika ada logam berat di suatu medium dispersi ya di sini, nanti dia akan bereaksi dengan atau menempel pada nanopartikel tersebut gitu. Nah, untuk memisahkan antara nanopartikel yang sudah tertempel si berbagai logam berat itu dapat dipisahkan dengan magnet. Jadi nanti medium dispersi itu bersih ya teman-teman, bersih dari magnet. Nah, nanti si magnet yang sudah mengabsorpsi logam berat dia menempel pada magnet lagi. Si Fe34 yang sudah terabsorpsi logam berat dia akan menempel pada magnet sehingga nanti medium dispersinya itu atau dalam ini berarti limbahnya itu bisa menjadi lebih bersih di situ. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir ya, adalah nanosorben yang berbasis karbon. Nah, biasanya untuk nanosorben berbasis karbon itu ada dua contoh yang paling sering digunakan. Yang pertama itu adalah jenis grafen ya, grafen base. Kemudian adalah yang berbasis karbon nanotube. Nah, baik dari grafen maupun dari karbon nanotube itu bisa dua-duanya digunakan fungsionalisasi grup dan dapat digunakan untuk mengambil logam berat yaitu adalah mangan, seng, timbal, kobalt dan juga tembaga teman-teman. Mn, Zn, Pb, Co, Cu. Nah, bedanya kalau misalnya grafen base nanosorben ya, karena dia bentuknya adalah dua dimensi teman-teman ya, datar dua dimensi. Dia itu lebih spesifik terhadap si fungsional grupnya ya. Tetapi kalau misalnya si NT itu selain dia nanti si heavy metal itu bereaksi atau beraffinity dengan si grup fungsinya atau fungsional grupnya, dia juga bisa masuk ke dalam bagian kosong dari si NT-nya gitu. Ada di dalam maupun ada di luar. Ketika ada di dalam berarti dia secara tidak spesifik bereaksi dengan atau berafinitas dengan si NT masuk ke dalam. Tapi kalau misalnya dia spesifik, maka dia akan bereaksi saja dengan fungsional grupnya seperti itu, teman-teman. Dan inilah referensi saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.